Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Lead Bell Podcast kembali hadir bersama Lead Bell Podcast, disiarkan langsung dari SMA Negeri 15 Kota Bandung. Dan hari ini kita kehadiran tamu besar, tamu agung. Tamu besar dan ya faktanya begitu. Tapi ini serius, tamu besar ini. Tamu yang betul-betul anugerah buat SMA Negeri 15 Bandung ya. Dan mungkin ada yang sudah tahu atau yang belum, tapi mudah-mudahan semuanya sudah tahu nih, karena beliau tuh sudah diundang ke podcast Deddy Corbuzier, sudah diundang podcast ke Pak Helmi Yahya, diundang juga ke podcast Macan Ideal. Itu youtuber kelas profesional di Indonesia sudah mengundang beliau. Dan ini di podcast SMA Negeri 15 yang umurnya belum seberapa, subscribernya belum seberapa, tapi mudah-mudahan nih Pak Guru Gembul ini bisa membawa energi positif buat anak-anak di SMA Negeri 15 Kota Bandung, juga buat guru-guru yang bisa menikmati, buat orang tua. Beliau adalah orang yang saya perhatikan dari cara berpikirnya, pengetahuannya luar biasa, luas sekali, dan beliau termasuk orang yang sudah hidup di abad 21 ini. Jadi saya akan menggali dari sisi pola pikir beliau dan sudut pandang beliau tentang pendidikan. Dan jadi supaya menjadi pengalaman bagi kita bahwa hidup ini memang udah berubah gitu. Nanti orang tua yang sekolahnya tahun 80-an, tahun 90-an, jangan lagi berpikir bahwa kita hidup di tahun 80 pendidikannya. Jadi pendidikannya udah berubah, kita harus mulai pendidikan di abad 21. Baik, Pak Guru Gembul, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini luar biasa dan saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Tak diduga-duga, tak disangka-sangka. Ini seperti bunyi ayat Al-Quran ini. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, rezeki itu datang tidak disangka-sangka. Dan betul, ini tidak disangka-sangka oleh saya. Dan tapi saya sempat untuk mengundang Pak Guru Gembul ke sini, tapi tadi nanti aja. Tiba-tiba Pak Wawan, Pak, saya sudah mengundang Pak Guru Gembul dan mau hadir. Yang benar, saya bilang, benar. Terus gimana? Yang gimana? Ya udah, saya bilang. Dan alhamdulillah hari ini datang pada Jumat. Dan insya Allah saya bilang hari Jumat yang berkah dan kesempatan juga untuk menggali ilmu dari beliau. Pak Guru Gembul, ini subscriber Anda tuh udah berapa sekarang? 480-an sekian hari ini. Dan basic Anda tuh guru sejarah? Ya, awalnya guru sejarah. Dan ini adik kelas saya 2003 ya. Dan ini kakaknya. Dan ya tadi kalau kakak sih di bawah aja ya. Jadi Pak Guru Gembul ini, menurut Pak Guru Gembul ini pendidikan abad 21 itu apa sih sebetulnya yang harus kita arahkan, ajarkan, bimbing ke anak-anak itu? Sebenarnya istilah pendidikan abad 21 itu gak relevan sekarang. Oh gitu? Iya, karena sekarang perubahan itu bukan per abad. Dulu itu per abad. Sekarang bahkan per 10 tahun kita udah ketinggalan zaman gitu. Bener. Jadi maksudnya waktu saya kuliah itu orang malu-maluin banget kalau nggak punya Facebook gitu. Sekarang siapa yang main Facebook itu aki-aki gitu. Dan jadi apa yang diajarkan oleh orang di zaman dulu gitu ya, maksudnya di zaman dulu itu orang yang kakek yang mengajarkan kepada cucunya, itu cucunya masih bisa mengajarkan kepada cucunya lagi dan masih relevan pelajarannya. Sekarang apa yang diajarkan oleh guru kita, nanti ketika kita masuk di usia yang sama itu udah nggak relevan sama sekali gitu. Karena disrupsinya acak-acakan gitu, bukan hanya di dunia teknologi, tetapi bahkan di dunia moral pun kita seperti itu kan, sebenarnya itu. Jadi kalau misalkan dihitung sebagai pendidikan abad 21 itu juga saling disrupsi satu sama lain gitu, saling merusak dan membangun, membangun dan sebagainya gitu. Jadi model ide gagasan yang oleh oleh ayah kita, oleh guru kita dirintis, sekarang sudah dianggap ketinggalan zaman, runtuh. Tatarannya sampai dari hal yang paling radikal sekalipun kan seperti itu. Jadi
Saya pernah kemarin lalu itu ada perdebatan kecil-kecilan di guru SMEA itu, apakah pelajaran stenografi itu masih berlaku atau enggak gitu. Ya. Kan orang-orang zaman dulu harus ketika mewawancara orang dia harus bisa menulis cepat, akhirnya butuh stenografi. Sekarang ketika sudah ada alat perekam dan sebagainya, apakah ilmu yang seperti itu masih dibutuhkan? Ada orang yang mengatakan kita masih membutuhkannya karena ini bagaimanapun ciri khas dari jurusan kami. Ada yang mengatakan kan di abad 21 ini sudah tidak relevan dan sebagainya. Makanya pelajaran-pelajaran di sekolah itu sebenarnya juga pada akhirnya menjadi banyak yang tidak relevan gitu. Saya mohon maaf ya, kan Bapak di sini adalah kepala sekolah, tapi saya harus sampaikan secara terbuka memang. Nggak apa-apa. Kenapa banyak sekali guru-guru di sekolah yang tidak lagi didengar oleh siswanya gitu? Kan betul ya? Betul. Guru-guru sekarang itu tidak lagi didengar oleh siswanya karena zamannya berubah. Dan ketika guru-guru mengandalkan buku teks yang dibuat 10 tahun yang lalu, siswa-siswa belajar tentang sesuatu dari YouTube yang mereka bisa mendapatkan akses ilmu pengetahuan yang apapun, yang bagaimanapun, mereka bisa memilih sendiri. Sedangkan guru masih maksain ini bukunya yang seperti ini gitu. Akhirnya siswa tuh benar-benar bosan. Ngapain saya belajar tentang sesuatu yang dibuat oleh orang zaman dulu dan masih berkarakter zaman dulu, sedangkan saya mampu mengakses dengan sangat mudah informasi untuk hari ini dan masa depan gitu. Jadi metode seperti apa ya yang harus kita lakukan sekarang untuk bisa menyesuaikan dengan konteks zaman kalau menurut Pak Ki Hajar Dewantara? Iya, saya sebenarnya tidak berpikir juga tentang metode sebenarnya. Saya berpikirnya tentang bagaimana cara guru itu bisa mengakomodasi perubahan zaman. Yang sudah Anda lakukan aja, kan apa Pak De? Karena latar belakangnya pendidikan. Iya. Pasti apa yang Anda lakukan ada frame pendidikan kan? Iya, betul. Dan itu bagian daripada metode. Iya. Nah, yang Anda lakukan apa sekarang? Ketika di kelas, ketika yang saya lakukan sebenarnya hal yang sama seperti yang guru-guru lain lakukan, tetapi bukan pada metodenya, tetapi pada konteks dan pada isinya, pada konten. Jadi misalkan seperti ini, saya sekarang tidak mengajar sejarah, saya ngajar geografi. Gitu. Jadi tahun lalu itu, sekarang ngajar PKN. Tapi gini, ini misalkan ketika saya jadi konteksnya ya, sama. Jadi misalkan kita modelnya ceramah, metodenya ceramah. Ceramahnya tetap sama, tapi yang paling penting itu bukan ceramah tentang sesuatu. Jadi misalkan pertanyaan-pertanyaan faktual itu akan saya hilangkan dalam pelajaran kepada anak-anak, karena pertanyaan-pertanyaan faktual itu menjadi semakin kesini semakin dibongkar dengan munculnya YouTube, dengan munculnya Google. Jadi yang paling penting itu adalah pemaknaannya. Jadi misalkan Jack Ma itu pernah mengatakan, dan saya setuju dalam hal ini, guru itu menjadi profesi yang sama sekali tidak berguna di abad ini dan abad masa depan. Tidak berguna karena apa? Karena ketika dia mengajarkan ilmu pengetahuan, semua hal yang dia tahu bisa digantikan oleh internet. Satu-satunya yang membuat guru menjadi spesial dan tidak bisa digantikan oleh teknologi adalah ketika si guru itu mampu membawa hikmah kepada anak. Hikmah itu gak bisa diajarkan oleh YouTube. Hikmah itu nggak bisa disampaikan oleh teknologi. Makanya ketika di dalam kelas, guru itu yang paling penting bukan mengajarkan informasi, tetapi yang paling penting bagaimana dia mensosialisasikan nilai-nilai, bagaimana caranya dia mengubah karakteristik siswa, bagaimana caranya siswa terinspirasi gara-gara apa yang dia sampaikan. Bukan tentang apa kontennya, tetapi konteks dari konten itu dia ke arah manakan. Jadi pertanyaannya adalah bukan tentang Pangeran Diponegoro meninggal di mana dan tahun berapa. Bukan pembuluh kapiler itu sebenarnya ada di mana dan fungsinya apa. Yang lebih penting lagi adalah kalau kamu tahu itu anak-anak, kamu buat apa pengetahuan itu. Jadi pengetahuan itu harus bisa digunakan oleh anak-anak dalam kehidupan sehari untuk menyelesaikan masalahnya, begitu? Untuk menyelesaikan masalahnya dan untuk membuatnya menjadi semakin bahagia. Itu persis seperti filosofi yang disampaikan oleh Pak Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang begini, kita juga harus ngasih pengetahuan ketika tadi kita berbicara bagi guru, jadi guru bagaimana. Nah, ini juga dalam podcast ini kan nanti yang nonton anak-anak nih, kita juga harus ngerti. Kita yang anak dulu hidup di abad, kan kita pernah jadi anak-anak nih, pernah jadi anak SMA. Oh, saya baheula dulu saya begini kelakuannya. Betul. Nah, kita bisa mengevaluasi ke anak-anak kelakuan anak-anak yang bagaimana yang harus dimiliki oleh anak-anak abad 21 ini.
Jangan sampai anak-anak abad 20, anak-anak tahun lalu di 20 gitu, masih hidupnya di sini seperti apa? Coret-coret di tembok. Iya. Itu kan zaman saya 94 masih ada. Anak-anak sekarang masih begitu. Dan coret-coret temboknya masih tentang hal-hal yang seperti itu sama. Tentang angkatan saya kan. Iya. Tentangnya begitu-begitulah. Tadi saya akan ke WC. Nah, ini artinya ini perlu diberi pemahaman bahwa isengnya itu bukan di sana loh zaman sekarang itu. Iya. Dan iseng. Kalau mau nakalnya ganti zaman gitu harus. Nah, itu dia. Nah, menurut Anda, nakal seperti apa yang harus di sekarang itu? Menurut saya, ini Anda juga kan main video itu kan nakal juga. Iya, nakal. Ulang-ulang begitu main video. Kan ini kan nakalan sebetulnya. Iya. Nah, tapi kenakalan yang bisa berpikir di abad sekarang ini, kenakalan yang memang itu berujung kepada produktivitas. Jadi gini, kan dalam sosiologis itu ada yang disebut sebagai penyimpangan sosial. Dan penyimpangan sosial itu gak harus jelek. Penyimpangan sosial itu adalah sesuatu yang berbeda dengan kebiasaan masyarakat. Nah, kalau sebuah masyarakat itu terlalu tradisional, terlalu konservatif, maka ketika ada orang-orang yang berbeda, mau positif mau negatif, maka dia disebut sebagai nakal. Jadi definisi nakal itu sebenarnya adalah yang berbeda, yang tidak seharusnya ditampilkan, yang menurut masyarakat tidak seharusnya begitu, tapi dia malah begitu. Gitu. Jadi nakal di sini dalam tanda petik pemaknaannya positif. Bisa positif, bisa negatif. Kalau berbeda dengan kebiasaan masyarakat, bisa positif, bisa negatif kan, berbeda dengan kebiasaan masyarakat. Tapi dalam hal ini, anak-anak itu harus didorong agar kenakalannya itu menjadi produktif dan agar dia bisa menyelesaikan masalah-masalah di masa depan. Contoh kecilnya adalah seperti ini. Gini nih, di Bandung, harga rumah dengan tanahnya yang murah gitu ya, yang di kota gitu. Itu kalau misalkan beli tanah dan rumahnya itu minimal banget itu 1 M untuk rumah dan tanah yang layak gitu ya. Itu sekitar iya di kota. Kalau misalkan si anak itu sekolah, kemudian dia kuliah dan kemudian dia lulus, kemudian dia nyari kerjaan. Dia akhirnya berhasil dapat kerjaan, terus dapat gaji misalkan 5 juta sebulan. 5 juta sebulan untuk bisa nabung sampai bisa bikin rumah 1 miliar itu berapa lama? Kan jadi kalau misalkan dia lurus-lurus aja, lempeng-lempeng aja nyari kerja dapat gaji 5 juta sebulan atau UMR ya, 3,8 atau 4,2 sebulan, itu dapat rumahnya yang harga 1 M itu berapa tahun? Butuh waktu berapa lama dia untuk nabung? Leheng kalau nabung beneran gitu kan, banyak di antara kita yang tergoda untuk tidak menjadi nabung. Nah, itu kebiasaannya begitu. Nah, kita butuh kenakalan-kenakalan, butuh sesuatu yang berbeda dengan masyarakat sehingga kita mampu menemukan solusi atas masalah yang tadi itu gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya, untuk menjadi nakal yang produktif itu kita bisa bikin sesuatu yang, atau gini lah. Ini saya punya teman dan si temannya itu ini saya bikin sedikit lebih bombastis, tetapi ini fakta, ini nyata gitu ya. Jadi dia itu punya penghasilan sekitar 120 juta sebulan. Kerjanya 5 menit. 5 menit doang. Dan Real? Real. Saya ceritain bagaimana mekanismenya. Nah, kerjaan real bisa 120 juta sebulan itu dalam 5 menit. Kerjaan 5 menit pun adalah cuma nelpon. Jadi ceritanya gini. Di kawasan pantai utara itu permintaan daging bebek itu banyak banget. Banyak banget. Tapi yang ternak bebek dikit. Di Jawa bagian selatan yang ternak bebek banyak, tapi yang pengen daging bebek dikit. Karena paling doyan daging ayam. Nah, jadi yang dia lakukan adalah dia kirim sopirnya bawa bebek dari selatan, harganya waktu dulu 50.000, dijual ke Jawa bagian utara 110 sampai 125.000 per ekor. Jadi dia dapat untungnya sekitar 60 sampai 75.000 per ekor. Jadi yang dia lakukan adalah satu, nelpon dulu ke yang di selatan, misalkan ke orang Cidaun misalkan ya. Pak, punten nanti ada anak buah saya yang mau ngambil bebek. Tapi nanti uangnya saya transfer ke Bapak, tapi minta 200 ekor bebek. Datang, nanti siap-siap yang di sana. Terus nelpon ke sopirnya. Sopir, burukan, cepetan ambil bebeknya yang ada di sana. Udah tahu kan tempatnya, udah ambil 200 ekor bebek, bawa pakai 300 apa mobilnya kayak gitu, dibawa.
ke daerah Tegal, daerah Brebes, daerah yang gitu-gitulah. Dijual di sana 100 ribuan, 110, 125 ribuan. Nah, jadi dia nelpon, Pak, nanti akan ada anak buah saya yang ngirim bebeknya ke sana. Tolong transfer ke saya, nanti bebeknya sampai di sana. Oke. Berarti setiap satu bebek dia untungnya adalah 75.000 dikali 100 dikali 200. Jadi berapa itu? Kali 75.000 750.000, 1,5 juta. Lain orang matematik itu bisa ngitung gua. 15 juta. Iya. 15 juta, betul ya? Nah, sekitar 15 juta bebek harganya itu untuk sekali ngirim. Dia ngirimnya itu 8 kali dalam sebulan. Berarti dia dapat sekitar uang 120 jutaan sekian. Dikurangi dengan ongkos buat makan si sopirnya, dikurangi ini. Sekali ngirimnya itu dia cuman kekurangan 4 juta. Jadi untung 15 juta, buat operasional cuman 4 juta. Dia dapat 11 juta sekali ngirim. Nah, kerjanya cuma nelpon doang, gitu-gitu doang. Terus dalam hal ini dia dapat duit yang banyak sekali. Padahal ilmu yang dia aplikasikan di situ sama sekali gak diajarin di sekolah. Jadi maksudnya sekolah tuh gak penting, anak gak sekolah pun bisa gitu. Bener kan? Anak ya kayak kita barusan ngitungnya aja susah gitu. Nah, ngitung gak susah, dia juga susah ngitung kayak gitu, tapi ngapain juga ngitung yang seperti itu? Toh dia dapat duit segitu gede gitu. Jadi sebenarnya apa yang diajarkan di sekolah itu, kalau misalkan kita melihat fenomena ada orang-orang yang bisa berhasil tanpa ilmu yang diajarkan di sekolah, itu kan hanya ilmu yang diajarkan waktu SD. Ilmu dasar. Ilmu dasar. Sesudah itu yang dia lakukan adalah dia kenal orang di Jawa bagian selatan, dia kenal orang di Jawa bagian utara, dan dia kenal sopir yang terpercaya dan alat transportasinya. Itu doang. Nah, dari situ akhirnya apa? Ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah itu ternyata gak berguna. Yang belajar dari sekolah habis-habisan dari awal sampai akhir, kemudian ranking 1 dan sebagainya, gajinya 5 juta sebulan, dia gak sekolah pun. Cek paribasana. Iya, cek paribasana, tapi emang tidak sekolah. Telulus. Oh gitu. Kan bawang teh ya? Bangor teh ya? Bangor ya. Bangor teh. Nah, dan dia dapat segitu. Terus ada teman saya yang lain tuh, nah ini mah beneran. Tadi juga beneran. Nah ini beneran. Dia itu kerjanya dia udah lulus kuliah, lulus sekolah, terus dia kuliah. Kuliahnya itu di satu sekolah tinggi yang keren lah, yang luar biasa, yang terkenal banget. Pas dia belajar kok boring. Akhirnya ngapain sih kayak gini? Dia mutusin resign, berhenti dari sekolah. Jangan atuh. Kata dia, kalau saya lanjutin kuliah, masa depan saya suram. Kata dia, Bangor kan anak nakal. Yeah. Nah, apa yang dia lakukan? Dagang areng ke Saudi. Jadi ngirim ke Saudi, karena di Saudi itu banyak makanan-makanan yang harus menggunakan areng. Tapi di sana nggak ada pohon. Oh iya. Iya, nah jadi ngambilnya harus dari negara lain. Nah dia kenal itu, langsung ekspor habis-habisan areng ke ini. Dia dapat 75 juta sebulan dari dagang areng. Nah terus dia bilang ke saya, dia langsung bilang sama saya, seandainya pada waktu itu saya lanjut kuliah, saya nggak akan punya kesempatan, nggak akan punya waktu untuk ngerintis ini, dan momen saya pasti akan hilang. Oke. Nah jadi kenakalan itulah. Jadi kalau mau nakal, kalau mau beneran gitu ya, mau nakal, jangan cuman ngegebukin orang, coret-coret tembok, si Uyeh, Lope, si Eta gitu. Gak ada yang lain gitu. Bener, ayah kene. Masih ayah kene sampai sekarang. Nggak usah, itu mah tuh ketinggalan zaman, atau please lah, atau kalau mau nakal teh yang produktif gitu, yang mikir gitu. Bikin YouTube 1000 video gitu. Nah, misalkan kayak gitu. Biar nanti kalau misalkan maaf ya, kalau nanti dimarahin sama guru gitu, kita bisa marahin balik si guru ini, bisa ngalelewe gitu. Misalkan kalau mau nakal gitu ya, kalau mau nakal sekalian ya gitu, bukan nakal yang nggak kreatif, nakal teh manjat tembok sekolah, kabur, lari, terus nongkrong sambil ngerokok di pojokan, kan nggak, aduh itu mah tahun berapa atuh? Tahun 80-an. Masih berlaku sekarang. Iya itu. Move on pisan budak. Nah jadi, tapi tadi klarifikasi, ketika orang-orang sukses itu tidak sekolah, ada yang resign. Iya.
jangan sampai nih jadi ada satu pemaknaan, saya budaknya alireun sekolah teh. Nah, artinya kita itu kan ada pesan di situ. Ada pesan untuk dunia pendidikan. Nah, pesannya apa untuk dunia pendidikan? Ya, jadi ya seperti yang saya bilang tadi ya, bukan berarti langsung bolos bareng-bareng gitu terus nakal bareng-bareng, bukan seperti itu. Cuman maksudnya dalam hal ini sekolah itu semestinya menjadi satu fasilitas di mana dia benar-benar beradaptasi terhadap perubahan zaman. Kalau misalkan apa yang diajarkan di sekolah itu ya itu saja, kemudian buku-buku yang digunakan adalah buku yang juga itu saja, maka saya khawatir bahwa anak-anak kita susah untuk menjadi sukses karena mereka dicekoki oleh ilmu-ilmu dari masa lalu sedangkan mereka berhadapan dengan masa depan. Makanya ini luar biasanya ketika ada sekolah negeri bikin podcast kayak gini. Ini saya ini langka sekali. Makanya luar biasa Pak ini kepala sekolahnya kreatif ini. Alhamdulillah. Ya, maksud saya bukan satu sekolah harus ikutan jadi podcast semua, cuman maksudnya setiap sekolah itu harus mampu untuk bisa beradaptasi dan mengakomodasi kepentingan siswa di masa depan gitu. Jangan terus-terusan berkutat pada nilai materi, bukan yang seperti itu. Kalau misalkan kita mau kritis, yang tadi misalkan saya nanya ke Pak Kepala Sekolah gitu misalkan ya, Pak Kepala maaf nih, apa yang dimaksud dengan awan stratus? Mungkin Bapak nggak tahu. Pasti nggak tahu emang. Nggak tahu. Tapi itu materi itu diajarin di sekolah, dipaksa dan masuk ulangan. Maksudnya bahkan ketika Bapak tidak tahu pun Bapak jadi kepala sekolah. Kalau saya tanyakan kepada Pak Jokowi misalkan, Pak Jokowi apa yang dimaksud dengan sungai konsekuen? Mungkin Pak Jokowi nggak tahu. Tapi bahkan ketika dia nggak tahu pun beliau jadi presiden. Artinya sebenarnya materi yang diajarkan itu bukan materi yang dipaksakan, tetapi materi-materi itu adalah fasilitas agar siswa mampu berpikir secara kritis, agar dia kuat, agar dia bisa melampaui ilmu pengetahuan itu, gitu. Jadi makanya kan dalam sekolah itu ada C1, C2, C3 yang sekarang memang sudah banyak digoyang gitu ya, tapi C6-nya itu kan sebenarnya adalah evaluasi. Yang paling penting itu adalah bagaimana siswa itu berpikir melampaui materi itu sehingga dia mampu mengevaluasi pengetahuan itu sendiri. Sehingga kalau sudah seperti itu, dia bukan hanya bahagia, dia bukan hanya sukses, tetapi dia juga mampu bisa menyaring mana yang hoax dan mana yang bukan. Dia mampu membongkar, mendekonstruksi ilmu yang dia miliki gitu. Dan di sini untuk sampai ke sana anak-anak itu, bagaimana peran guru itu vital atau tidak untuk menjadi anak-anak yang tadi berpikir bisa melampaui pengetahuan tersebut, bisa melampaui zamannya, kemudian juga dia bisa membongkar, mendekonstruksi ilmu-ilmu yang sudah mapan. Di mana sebetulnya peran guru dan apa faktornya apa gitu yang bisa mengalahirkan anak-anak seperti itu? Untuk bisa menjadi seperti itu ada sebuah survei di Amerika Serikat. Jadi di sana itu ada sebuah hasil dari riset itu adalah bahwa ternyata siswa-siswa kita itu lebih pintar 3 kali lipat daripada gurunya. Kita? Iya. SMA kita? Di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat. Tapi kalau di Indonesia lebih besar lagi kesenjangannya. Jadi siswa itu lebih pintar daripada guru. Tetapi kenapa? Kan pasti pintaran guru gitu ya? Enggak, karena guru itu disuruh nonton Netflix aja nggak tahu gimana caranya. Kan zaman baru orang guru-guru itu yang kan tos kakurungku iga gitu. Karena sudah tua, jadi maaf ya, bukan berarti gurunya semuanya tua, tapi karena guru itu dari generasi sebelumnya, mereka susah sekali untuk beradaptasi terhadap ilmu-ilmu baru, program baru, aplikasi baru dan sebagainya. Sedangkan siswa-siswa kita gampang banget main di situ gitu. Sehingga siswa itu mampu mengakses informasi-informasi yang tidak bisa diakses oleh kita sebagai orang tua. Biasanya seperti itu. Makanya ketika misalkan siswa gampang banget bikin channel YouTube, gampang banget bikin channel TikTok misalkan, guru, waduh, sedikit sekali di antara mereka yang bisa melakukan itu karena sudah masuk pada metodologi masa lalu gitu. Nah, karena seperti itu, maka siswa-siswa bisa lebih banyak tahu. Tetapi kenapa kelihatannya guru dominan di kelas itu? Karena guru itu punya satu kunci, yaitu
materi yang diajarkan tahun lalu dan tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya dan 30 tahun yang lalu itu diajarkan lagi hari ini. Jadi sebenarnya kelihatan dalam hal itu ada keunggulannya. Nah, bagaimana caranya agar siswa itu pada akhirnya mampu mengungguli ilmu pengetahuan itu sendiri, mampu mendekonstruksi. Bagaimana caranya adalah si guru itu membuka mata hati dan pikirannya, beradaptasi. Yuk sama-sama, bukan saya yang mengajar, tapi saya juga butuh pembelajaran. Saya juga butuh belajar dari siswa. Jadi proses belajar mengajar bukan proses sepihak, tetapi proses dialogis. Bahkan ketika saya bikin channel YouTube, itu yang ngajarin itu murid saya. Ketika saya jadi sukses sekarang, murid saya nggak saya kasih saham, nggak saya kasih duit, tetapi sebenarnya dia punya andil besar dalam proses pembuatan ini. Betul. Berarti Anda berutang budi pada murid Anda. Betul. Walaupun murid saya itu bukan Budi namanya. Oke. Tapi jangan ditagih ya yang dia. Tapi gini Pak Guru Gembul, ini saya analisa ya dari implementasi di pendidikan, mengamati anak-anak gitu. Kita ini kayaknya daya survive-nya itu menurut ini pengamatan saya, menurut Pak Guru Gembul bagaimana nanti? Daya survive itu anak-anak kita itu sekarang menurun. Nah, apakah ini sebuah peluang dari daya survive turun itu untuk cara kita mengajar yang harus berubah? Iya. Atau memang daya survive itu harus tetap kita pertahankan? Iya. Tapi ketika daya survive itu kita mau implementasikan, identik tuh dengan yang namanya kekerasan, selalu terjebak ke sana, selalu ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Iya, betul. Padahal survival itu menjadi satu hal yang penting kalau saya kaji dari orang-orang tokoh-tokoh besar di dunia yang suksesnya sampai mendunia, termasuk tokoh besar kita Bung Karno. Itu ternyata survivalnya tinggi. Tapi di pendidikan ini, ketika mau mengajarkan itu, kita tuh ada semacam fenomena baru di mana berbenturan gitu kalau mau diimplementasikan. Nah, apakah itu harus dipertahankan, mau tetap diajarkan, atau kita ganti cara? Maksudnya tuh guru nggak boleh lagi menghukum fisik gitu? Atau memang nggak boleh. Nggak boleh. Nah, mempermalukan di muka umum itu juga, menegur dengan nada tinggi yang sampai anak tidak boleh. Iya, betul. Tetapi di sisi lain survival itu kan biasanya dibentuk dengan tekanan-tekanan, kan? Betul. Gitu. Nah ini kontradiktif nih yang terjadi dan kita itu confused di lapangan itu bagaimana? Nah, menurut sudut pandang Pak Guru Gembul ini bagaimana tuh melatih survive anak di zaman sekarang tuh gimana? Iya. Kalau memang mau dipertahankan itu. Sebenarnya memang anak-anak zaman sekarang itu jatuh degradasi dalam hal kemampuan untuk fokus, kemampuan bersabar, kemampuan untuk bertahan, kemampuan untuk memiliki mentalitas yang baik dan sebagainya itu jatuh banget. Mungkin angkatan Pak Kepala masih ngalamin dulu misalkan bikin skripsi, bikin penelitian itu sampai harus keluar kota nyari-nyari buku. Ada yang sampai keluar pulau nyari-nyari buku. Masih ada yang seperti sekarang tidak ada lagi fenomena yang seperti itu karena semua sudah disediakan menjadi lebih instan gitu, dan karenanya mahasiswa kita dan siswa kita juga lebih melempem dalam hal itu gitu, lebih ini dan ini juga memang terbukti dalam banyak hal. Jadi generasi saya itu mampu bertahan dalam konsentrasi itu 15 menit dan yang sekarang itu 5 menit. Generasi anak-anak sekarang itu 5 menit. Iya. Makanya kalau misalkan kita lihat penghiburannya, dulu angkatan saya itu sabar banget nonton film 2 jam. Bahkan film India tuh 3 jam ditonton. Sabar dari awal sampai akhir gitu. Terus generasi sesudahnya itu mulai review film, diperpendek filmnya jadi 20. Terus zaman sekarang ada yang di TikTok itu cuma 1 menit atau kurang dari itu dan itu akhirnya kan merusak, mengadiksi, membuat kecanduan otak itu. Jadi di TikTok itu lihat berapa menit lucu, balik lagi scroll lagi ini. Nah, ini sebenarnya merusak. Makanya ada istilah dalam kognisi itu
efek Finn gitu. Efek Finn itu adalah di tahun 60-an, itu di tahun 70-an Amerika Serikat itu bikin sebuah penelitian yang kemudian menjelaskan bahwa semakin fasilitas-fasilitas penunjang pendidikan itu baik, maka semakin tinggi juga IQ dari anak. Nah, tetapi tahun 70-an, tahun 80-an itu puncak dan sesudah itu turun. Semakin tinggi fasilitas belajar, semakin turun intelektualitas anak. Jadi semakin banyak fasilitas, semakin turun kecerdasan anak. Karena apa? Bukan soal kecerdasannya yang tadi itu, soal kemampuan dia survive, kemampuan dia bersabar, kemampuan dia untuk menelaah lebih panjang satu. Ini susah sekali. Makanya ada juga yang Tom Nicol yang menulis bukunya Matinya Kepakaran itu. Di situ ada sedikit curhatan gitu, bahwa saya dulu itu mampu baca buku 500 halaman dengan sangat mudah. Sekarang saya terbiasa baca artikel yang pendek gitu. Betul. Dan saya susah sekali untuk bisa menamatkan satu buku. Nah, ini sebenarnya juga menunjukkan bahwa manusia itu semakin kesini semakin rusak konsentrasinya, mentalitas juangnya untuk baca lebih banyak buku, baca lebih banyak halaman, untuk melakukan sesuatu yang lebih, untuk mencapai satu tujuan tertentu, itu semakin turun. Karena apa? Karena teknologi. Nah, maka peran guru di sini itu apa? Ini pentingnya. Sekarang di zaman dulu orang itu mencari ilmu pengetahuan, guru menjadi fasilitatornya. Sekarang ilmu pengetahuan sudah ada dan tersedia di mana-mana dengan sangat mudah. Maka yang paling penting sebenarnya bukan mencari ilmu pengetahuannya, tapi memverifikasi apakah ilmu pengetahuan itu baik atau tidak, benar atau tidak, berguna atau tidak untuk dirinya. Itu yang lebih penting dan itu peranan guru yang paling utama di zaman sekarang. Jadi kalau menurut saya sekarang itu pengetahuan itu dibikin pendek-pendek. Nah, ketika orang itu memiliki mengkonsumsinya, bagaimana pertama memverifikasi untuk melihat kevalidan, kesohihan dari data tersebut. Yang kedua, mengintegrasikannya mungkin ya. Betul. Mengkrit. Jadi yang kecil-kecil itu mengkrit menjadi sesuatu yang suatu hal something different tadi menurutnya. Betul. Nah, jadi kudu gitu ngajarnya pas bisa kudu gitu. Jadi kalau ngajarnya mau dengan ceramah boleh, mau dengan kuis boleh, mau dengan apapun boleh, tapi yang paling pentingnya yang tadi itu, bahwa kita tuh paham bahwa yang tugas kita sekarang itu bukan memberikan materi. Tugas kita sebenarnya adalah mengarahkan kepada siswa bagaimana caranya agar mereka itu benar-benar memahami materi itu, tujuannya apa, untuk apa mereka tahu di situ, dan bagaimana cara membedakan apakah itu nyata atau tidak. Oke, jadi ini dan harus paradigma yang harus dipahami. Jadi bukan masalah pengetahuannya harus sampai mendetail sampai ke ilmu dasar dan sebagainya begitu ya. Tetapi bagaimana kemampuan dia mengintegrasi data, menginterpretasi data, memverifikasi data. Betul. Itu yang harus selalu tiap pembelajaran dilatihkan terus seperti itu. Kalau mau yang dalam-dalamnya, mau sedalam-dalamnya yaitu mungkin di universitas S2, S3 gitu. Tapi untuk siswa yang paling relevan mereka butuhkan sekarang saat ini untuk bisa berpikir lebih cermat dan lebih dewasa itu adalah yang tadi itu. Karena ya tadi itu anak-anak zaman sekarang kelas 3 SMA dalam 5 tahun ke depan mereka harus dituntut untuk punya penghasilan 30 juta sebulan kalau memang mereka mau hidup sejahtera. Untuk sekarang ya? Iya. 30 juta? Iya. Sebulan? Ya itu yang tadi itu untuk bisa nyicil rumah yang harganya 1 miliar. Aduh, karunya 2 juta, 3 juta, 4 juta. Iya, tapi kan ini mah realitas ya. Ada nggak di Bandung rumah yang harganya 50 juta? Kan nggak ada. Ngontrak. Dan kalau ngontrak kejebak pada siklus. Kalau sudah ngontrak mau nabung susah karena harus bayar bulanan. Dan kita hidup ini hanya bertahan hidup aja terus ya. Iya. Siklus gitu. Jadi mentok di situ. Nah, biar tidak mentok di situ itu harus dalam tanda kutip itu kita mampu mendobrak gitu. Kalau mungkin sekolah yang harus mendobrak itu. Tapi kalau tidak mungkin, maka sekolah harus mentolerir kalau siswanya nakal sehingga siswa itu bisa mendobrak. Yang nakal dalam versi yang tadi itu. Gitu. Makanya idealnya biar siswanya nggak nakal, sekolahnya yang nakal. Oke. Nah sekarang begini, berkaitan dengan survival, Pak Guru Gempul ini sejak kapan ini
menjadi YouTuber terus sampai ke ide menjadi penceramah ya di YouTube gitu ya, dan ceramahnya itu berbagai ilmu, berbagai bidang itu Anda kaji. Itu sebetulnya, nah ini belajar untuk anak-anak nih. Titiknya dari mana itu sebetulnya muncul sesuatu yang menjadi besar ini sekarang ini. Ini pelajaran nih supaya anak-anak itu bisa memahami tadi bahwa untuk menjadi sesuatu itu pasti ada titiknya. Nah, setelah itu titiknya diapain? Terus digimanain? Nah, itu. Ini pelajaran penting nih, sukses dari Pak Guru Gembor nih. Pelajarannya apa yang bisa disampaikan? Saya senang kalau ada pertanyaan kayak gini tuh. Jadi gini, Baraya semuanya, teman-teman, adik-adik, waktu saya pertama kali nge-YouTube itu ada dua masalah sebenarnya di sana itu. Yang pertama adalah saya lihat berita-berita di televisi itu, berita-berita yang saya lihat ya, mungkin bukan semuanya, tapi yang saya lihat itu berita sampah semua gitu. Jadi ada pejabat ngomong seperti ini, saya nepok jidat, marah-marah, tapi yang saya marahin cuma tembok gitu. Ini saya resah gitu kan, resah. Makanya istri itu kemudian bikin channel YouTube buat saya biar saya bisa muntah di situ. Itu yang pertama. Kemudian ada jasa sang istri juga ya. Iya, yang bikinin YouTube-nya itu. Jadi ceritanya panjang, tapi gini. Nah, sebelum itu tuh saya tuh sudah mengajar. Sudah lama mengajar. Saya mengajar dari tahun 2008. Nah, saya ngajar tahun 2008 itu benar-benar gak nyaman. Itulah yang menyebabkan saya lari kalau misalkan disuruh bikin NUPTK atau mengupayakan sertifikasi dan sebagainya, saya nggak mau. Kenapa? Karena saya tuh pas mengajar itu menderita. Jadi misal yang tadi itu, siswa mau nanya ini, sesuatu yang beda, sesuatu yang hebat, sesuatu yang di luar pikiran guru gitu, harusnya itu saya jawab. Tapi saya mentok di jam pelajaran, saya mentok di saya ngajar pelajaran ini, itu jangan dulu gitu. Padahal siswa-siswa sekarang itu mendapatkan informasi yang sangat beragam, sangat aneh dari internet, dan saya harus memberikan klarifikasi tentang sumber informasi itu gitu. Ada yang bilang misalkan tentang bumi datar, ada yang bilang tentang orang-orang mole, ada yang bilang pendaratan ini hoax dan lain sebagainya. Saya harus berikan klarifikasi itu. Tapi kalau misalkan guru menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, waktu habis, kurikulum nggak kekejar. Nah, kan menderita. Makanya kemudian di satu zaman, di satu tempat saya katakan, siswa-siswa mulai sekarang belajar semau kalian. Bebas, kalian mau apa, pertanyaan apapun, saya upayakan akan jawab. Nah, makanya mulai pertanyaan itu yang benar-benar aneh, beda-beda. Muncul pertanyaan? Muncul. Pertanyaannya itu benar-benar beda-beda gitu. Nah, disitulah kemudian saya bertekad berpikir bahwa saya harus bisa menjawab pertanyaan apapun yang bisa diajukan sama siswa. Begitu. Nah, itulah alasan kemudian kenapa channel saya itu bahasnya aneh-aneh, beda-beda gitu temanya. Bukan gara-gara saya pengen kelihatan pinter, tetapi sejak awal memang visi saya adalah untuk menjawab pertanyaan dari murid saya yang benar-benar acak gitu. Inspirasinya dari pertanyaan anak-anak yang muncul ketika diberi kebebasan bertanya itu. Betul. Nah, kebetulan pertanyaan pertama yang saya bahas di YouTube itu adalah kenapa guru sekolah lebih nggak enakeun, lebih nggak rame daripada guru bimbel. Itu pertanyaan, itu kan nyelkit sebenarnya buat guru sekolah ya. Ngahino pisan. Tapi kan asa realistis gitu kan, kalau bener gitu. Asa bener gitu. Guru sekolah nu pararinter langsung direkrut ke bimbel kan. Bener. Biasanya gitu. Emang. Nah, kenapa seperti itu? Nah, saya kemudian mulai analisis dan akhirnya saya menemukan salah satu alasannya adalah kalau di bimbel itu, kalau guru itu diajarin bagaimana caranya ngajar. Sedangkan di sekolah, bahkan kalau ada IHT, ada apa yang diajarin bagaimana cara bikin silabus, RPP, dan lain-lain. Dan dibebani yang seperti itu. Kalau di sana diajarin pedagogi, di sini diajarin yang profesional, yang kompetensi profesional. Yang dimaksud profesional adalah bikin yang seperti itu. Itu analisis saya sendiri. Tetapi semakin itu jadi refleksi Anda aja ya? Iya, refleksi aja. Itu mah. Isi ayah nuka ya. Gitu. Tapi kan Anda juga guru kan? Iya, saya juga guru. Kita sedang berbicara merefleksi. Betul. Jadi seorang guru gitu. Betul. Tapi saya keluar dari sekolah gara-gara saya disuruh bikin silabus RPP 1 rim. Terus harus dicetak hardcover. Bukan harus hard file. Di sekolah tertentu gitu. Saya bilang ini kan formalitas, ini mungkin juga nggak akan dibaca sama dinas dan lain-lain. Kenapa saya harus nebong sebuah pohon untuk sesuatu yang formalitas belaka? Kan saya nggak harus nebang pohon kan? Saya bisa aja kasihnya soft file gitu. Ini kan pendidikan gaya baru gitu. Tapi mereka nggak terima. Ya udah saya keluar.
Memang orang-orang yang ini tuh suka aneh-aneh ya. Punten Jadi ya, Pak. pemirsa memang yang suka terkenal itu emang aneh-aneh gitu. Jadi nggak punya NUPTK, malah orang pengen cari kerja malah keluar gitu. Oke. Ya, tapi nah dari situ saya kemudian kan bikin YouTube. Nah, dari bikin YouTube itu siapa saya juga, terus gak ada fasilitas penunjang. Ini saya nggak punya ini sama sekali. Saya kalau bikin YouTube cuman pakai ini aja gitu. Pasang kamera juga sendiri gitu apa-apa. Kelihatan saya juga sebenarnya. Dari awal saya ngikutin. Ya sederhana banget lah dengan editan yang ya kayak gitu. Simple. Sangat dasar lah. Bukan simple, butut ya. Nah, itu 8 bulan saya nggak punya penonton. 8 bulan. 8 bulan. Tapi saya terus konsisten bikin. Nggak, kalau nggak 8 bulan nggak punya penonton itu penontonnya dihitungan jari berapa? Ya ada 100, 200 gitu. Ya, itu juga 100, 200 teh. Saya setiap nonton YouTube teh diulang-ulang gitu nonton. Gitu, atau maksa teman-teman supaya nonton gitu kayak gitulah. Cara-cara nge-cheat kayak gitulah. Nah, jadi terus 8 bulan ya. Nah, ini juga pelajaran yang berharga bahwa saya bikin video 8 bulan gak dapat penghasilan, gak punya kepastian masa depan apakah berhasil atau enggak, booming atau tidak, ngeblank aja. Ya, tapi saya teruskan, dan karena pada waktu itu saya percaya bahwa ide, gagasan, pikiran saya itu akan diterima suatu hari nanti, entah bagaimana mekanismenya, tapi saya percaya itu, maka saya terus-terusan ini dan akhirnya di satu episode booming dan kemudian mulai diterima, beberapa setahun kemudian booming lagi ini dan seterusnya. Itu 8 bulan berapa video Anda buat? Sekitar 90 sampai 100. 90-100. Jadi saya 100 bikin video buang-buang gitu. Dan itu 8 bulan nggak ada yang respon ya? 100 video itu nggak ada yang respon? Iya. Lalu setelah itu ya, mulai naik. Oke. Gitu. Nah, pesannya kepada anak-anak dari apa yang Anda alami ini, ada enggak yang, dan ini penting nih, dan kan menurut Anda ini kaitan dengan pendidikan nih, dari refleksi pribadi kepada anak-anak untuk menjadi seseorang itu apa tuh? Nah, maka dari apa yang saya sampaikan, cerita pribadi pengalaman saya itu, saya tentu saja tidak akan meminta anak-anak untuk menjadi kreatif, karena saya percaya anak-anak zaman sekarang itu lebih kreatif sebenarnya dan lebih pintar. Yang jadi masalah itu adalah bahwa kemampuan daya juang mereka untuk bertahan di satu keadaan dalam waktu yang lama itu mereka semakin terdegradasi. Itu yang jadi masalahnya. Betul. Nah, ada nggak di antara teman-teman siswa-siswa yang bisa bertahan 8 bulan tanpa kepastian masa depan gitu? Nah, saya ngalamin itu, tapi apa yang membuat saya tetap maju itu adalah gara-gara kepercayaan, bahwa kepercayaan itu kan sebenarnya nggak bisa diatur gitu ya. Tiba-tiba suka yakin gitu, nggak yakin, tapi mulailah dari kegiatan-kegiatan yang kita percaya di situ bahwa kita mampu. Lakukan aja, mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kalau kita memiliki kepercayaan, kita punya tekad, kita punya pegangan bahwa suatu hari nanti saya yakin akan sukses, lakukan itu terus. Lakukan walaupun itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Percayalah, kesuksesan itu terjadi, ini saya ngutip dari Pak Kepala Sekolah sendiri. Kesuksesan itu terjadi ketika kita sudah terlalu sering gagal. Jadi manusia itu, ini tambahan saya, manusia itu punya jatah gagal. Jadi gagal aja terus, coba gagal selagi masih muda, karena nanti suatu hari nanti bagaimanapun jatah gagal manusia itu habis. Ya. Tinggal untung-untungnya terus gitu. Betul. Berhasilnya terus. Jadi silahkan berjuang, silahkan coba, silahkan lakukan apapun yang paling mungkin dilakukan dengan kenyamanan, dan setelah itu nikmati kesuksesannya. Dan kenapa kita harus gagal sejak muda? Jangan nunggu tua. Kenapa? Karena kalau kita gagal sejak muda, kita masih mampu bangkit. Iya, betul. Masih kuat, masih strong. Betul. Tapi kalau gagal dari usia tua, sudah rapuh. Iya. Itu jadi pelajarannya begitu ya. Dan ini perlu keberanian loh. Anda 8 bulan hidup dengan tidak jelas itu. Iya. Tapi Anda tetap saja menjalani, kan itu perlu keberanian kan? Iya, betul. Berani gagal, berani hidup tidak jelas. Iya. Tapi Anda punya sesuatu yang dikerjakan, dan itu Anda punya kepercayaan di situ. Dan ada satu lagi sebenarnya itu. Apa tuh? Sebaiknya punya pasangan yang mau mengerti dengan itu.
Sebab Betul. Ini lebih penting loh. Kalau nggak ada yang ngerti, Anda ditinggalin. Tapi ini saya pernah baca buku The Millionaire Mind itu. 733 ya, miliarder di dunia itu. Mensyaratkan kalau ingin sukses itu salah satunya adalah pasangan. Seperti yang Anda katakan. Karena tadi betul. memang 8 bulan ada yang mengerti. Iya. Jadi faktor pendukung kesuksesan Anda saya yakin adalah istri Anda. Istrinya selamat ya. Iya, terima kasih istriku. Baik Pak Guru Gembul, ini sudah lumayan dan saya pikir, saya berharap tidak akan berakhir di sini, tapi kita dibatasi oleh waktu. Tapi takutnya Pak Guru Gembul sudah nggak kuat nih karena masih ada acara ya, ada kajian. Tapi saya ingin bertanya satu hal kepada Pak Guru Gembul nih. Sebetulnya keyakinan Anda itu sama dengan kita ya. Nah, saya yakin orang-orang sukses itu punya keyakinan yang di luar kebiasaan orang kepada Tuhan tentunya. Nah, biasanya ada hal-hal yang positif yang diulang-ulang dan itu pasti diyakini atau diberkahi atau diridhoi apalah namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau cek orang Sunda mah amalanana aya naon tah gitu di masalah agama, sehingga Anda diberi keberkahan ilmu, diberi kecerdasan akal, dan diberi semacam keteguhan hati gitu. Kira-kira pesan spiritualnya apa tuh dari sudut pandang agama? Pesan spiritual saya dan saya lakukan itu adalah bahwa saya tidak mau ikut campur kehendak dan urusan Allah. Saya tidak akan berkata-kata, saya tidak akan mencoba menerka-menerka, saya tidak akan mencoba untuk memikirkan apa yang sudah ditakdirkan Allah kepada saya. Saya hanya berpikir bahwa saya di dunia ini diberi misi dan diberi visi dan saya harus lakukan itu sebaik-baiknya. Saya tidak akan bertanya kenapa saya diberikan visi itu, saya hanya harus melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Oke, jadi kalau dalam bahasa sederhana anak-anak, yang mana yang harus dikerjakan? Kan udah jelas. Udah jelas bahwa visi manusia hidup itu adalah memberi kemanfaatan sebesar-besarnya kepada manusia. Bermanfaat bagi manusia yang lebih banyak. Ya. Itu saja. Itu saja. Dan itu poinnya. Iya. Oke. Dan beliau buktinya karena beliau banyak penontonnya, karena mungkin dianggap bermanfaat ya. Amin, semoga. Demikian sahabat pemirsa Libel yang saya hormati, Bapak Ibu guru, para orang tua, apapun yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul ini adalah sudut pandangnya dari seorang guru. Dan beliau masih tetap menjadi jiwa seorang pendidik. Jadi kalau ada hal-hal yang memang di situ disampaikan oleh beliau, itu adalah bukan untuk siapa-siapa, tapi itu adalah refleksi kita ya. Anggaplah yang bicara adalah guru yang nakal tadi. Iya. Saya guru, beliau guru. Jadi ini sedang merefleksi antara guru dengan guru, merefleksi apa sih kesalahan kita itu, apa kegagalan kita. Dan kita sangat sayang kepada anak-anak seperti ketika Nabi meninggal itu, bahwa Nabi itu masih memikirkan umatnya. Dan itu adalah guru besar kita. Dan kita yang hadir di sini adalah guru di sini, adalah para pewarisnya yang selalu memikirkan anak-anak kita mau diapain. Tadi diskusi dari awal sampai akhir kita berbicara tentang apa yang harus dilakukan oleh kita untuk anak-anak kita. Jadi mari pesan-pesan penting dari Pak Guru Gembul ini kita serap dan respon dengan positif sambil tetap skeptis. Ini juga pesan-pesan dari beliau itu jangan diterima dengan akal nalar yang biasa begitu ya. Tapi di situ ada high order thinking skill. Ya, harus ada skill dengan kemampuan, harus dengan hot gitu. Jadi kalau disikapi dengan cara yang low contact gitu, pasti bakal nyelekit terus. Tapi kalau kita terima dengan high order thinking skill, dengan high contact, insya Allah akan banyak makna yang bisa kita serap dari apapun yang terjadi.
Terima kasih Pak Guru Gembul atas kehadirannya. Ya. Semoga sehat selalu dan semoga subscribe-nya semakin bertambah sebagai Anda sehingga Anda lebih banyak lagi menginspirasi bangsa Indonesia ini, guru-guru di Indonesia ini. Amin. Dan saya minta silahkan untuk menyampaikan pesan terakhir yang paling dalam, yang terngiang-ngiang nanti oleh kita semua, oleh anak-anak, oleh guru. Apa pesan Anda kira-kira? Pesan saya adalah saya sudah punya target kematian kapan. Saya nggak tahu kapan meninggal itu, tapi sebaiknya setiap orang juga harus mempersiapkannya, harus punya target untuk berhadapan dengan kematian dan apa yang harus dilakukan sesudahnya atau menerima sesuatu sesudah kematian itu. Oke. Dan inilah ciri-ciri kita sebagai orang beriman itu, bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti dan harus kita persiapkan, dan itulah kata Nabi, secerdas-cerdasnya orang. Luar biasa sekali inspirasi di sore ini, sahabat-sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kesediaannya untuk menonton channel ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.